Heho Pop gengs. Preman, istilah yang hadir di Indonesia. Dipengaruhi bahasa Belanda, vrijman yang artinya orang yang tidak terikat kontrak kerja. Juga dipengaruhi oleh bahasa Inggris, freeman yang artinya orang bebas. Pertama kali dipakai pada era kolonial Belanda di Medan. Melekat pada lelaki yang menolak bekerja di perkebunan Belanda. Makin berkembang, saat ini istilah preman disematkan untuk orang-orang atau gangster yang melakukan tindak kriminal untuk mendapatkan cuan, khususnya pemerasan. Di antara semua preman-preman yang kamu tahu di lingkungan rumahmu, ada beberapa yang paling ditakuti hingga jadi legend di Indonesia. Dalam video tadi, sosok yang minta dipanggil Kapolri adalah Hercules, mantan preman Tanah Abang, yang bernama asli Rosario de Marshall. Pemuda asli Timur Timur ini mampu meraup 3 miliar rupiah per bulan dan memiliki pasar pribadi yang berdiri di luas tanah 5 hektar. Memiliki bisnis kapal dan perikanan di Muara Baru, Jakarta Utara. Punya bisnis kapal hingga pertanian. Berlimpah harta, Hercules ini punya rumah mewah seluas 200 meter persegi di perumahan Kebon Jeruk Indah, Jakarta Barat. Istrinya pun memiliki rumah di Indramayu seluas 500 meter persegi. Pernah menjadi perantara penjualan tanah beberapa perusahaan besar yang bekerja di bidang properti di ibu kota, Hercules ini memiliki perusahaan jasa keamanan sendiri, bernama PT Titu Harmoni, dengan karyawan mencapai 200 orang, yang terdiri dari beberapa anak buahnya saat beliau menjadi ketua preman Tanah Abang. Yup, malang melintang di Tanah Abang pada tahun 1980-an, Hercules mendapat julukan yang tak bisa mati. Itu karena konon ia tak bisa tembus senjata tajam. Faktanya, ia memang seringkali mendapatkan luka. Dari mata yang kena tembak, tak terhitung kena bacok, gores, iris, tikaman, tapi ia tak pernah mati. Pernah bercerita bahwa tangannya penuh dengan darah. Justru dulunya saat awal merantau ke Jakarta, ia masih menggelandang. Hingga akhirnya, ia menjatuhkan semua preman-preman dan ketua di Tanah Abang. Nah, disitulah ia menguasai kawasan, membentuk kelompok preman dan mengatur, lalu mengendalikan dunia bawah tanah kriminal Jakarta era 1990-an. Bisa juga ia dijuluki si belut yang licin, karena keluar masuk penjara, tapi sepertinya ia kebal hukum. Tidak begitu lama mendekam di penjara. Faktanya, ia memang berjasa kepada Kopassus. Sekitar tahun 1983, dia ini menyiapkan beras, makanan, hingga mengawal pengiriman logistik bersama Kopassus hingga di pos-pos garis depan. Kala itu, dia dikenal sangat loyal loh, tidak sekedar membantu karena mengharapkan imbalan. Ia juga diketahui membantu membekuk petinggi GAM. Wajar jika ia disegani ya. Ia pun sempat menjadi broker politik dan dekat dengan beberapa elit politik pada Capres 2014 dan 2019. Khususnya dengan Pak Prabowo. Hingga akhirnya nih, ia pun divonis 8 bulan penjara atas kasus penguasaan lahan tahun 2019. Ia balik arah dari ketua preman menjadi pebisnis. Dan memilih untuk mualaf dipandu Ustadz Kondang Gus Miftah. Tapi namanya masih disegani, bahkan makin penting. Karena kini ia menjadi tenaga ahli PD Pasar Jaya, ditunjuk langsung oleh BUMD milik Pemprov DKI itu. Setelah itu, ia seringkali melakukan kegiatan sosial seperti memberikan sumbangan kepada anak yatim. Bah film Godfather, kehidupan para preman yang satu ini penuh lika-liku. John Kay lahir dengan nama John Refra, tahun 1969 di Maluku, Tenggara. Semata nama Kay di belakang namanya diambil dari nama Kepulauan Kay, tanah kelahirannya. Membangun bisnis penagihan utang di Jakarta dan menjadi salah satu gangster terbesar di Jakarta selain geng Hercules. Dijuluki Godfather-nya Indonesia, ia menjalankan bisnis bawah tanahnya mengikuti gaya mafioso di Italia dan berulang kali terhindar dari penuntutan. Hijrah ke Jakarta tahun 1991, mulailah mengumpulkan pemuda rantau dari Kay, mengorganisasikan mereka ke dalam Angkatan Muda Kay atau AMK pada tahun 2000. Dan memulai jaringan penagih utang. Tidak hanya itu, ada juga kelompok bawah tanahnya yang populer yang disebut dengan Geng Kay, spesialis pengawasan dan penjaga keamanan. Bahkan ya, diduga menjadi pembunuh bayaran untuk orang-orang besar. Tahun 2004, klan Kay ini menghabisi salah satu saingan beratnya
bos preman Ambon, Basri Sangaji. 8 jadi tersangka, tapi John lepas karena tak terbukti. Setelah itu, klan K menjadi tersohor dan ditakuti. Ia dikenal tanpa ampun, tapi selalu bisa lepas dari tuduhan pembunuhan. Salah satunya karena banyak orang setia di dekatnya yang siap menjadi martir, mengaku sebagai pelaku, di mana mereka akan naik derajat di gengnya. Sayangnya, di tahun 2012 ia bergerak tidak rapi, membunuh bos PT Sanex Steel Indonesia, Tan Hari Tantono atau Ayub, pengusaha smelter baja yang dekat dengan beberapa politisi. Terekam kamera hotel, John K terbukti bersalah. Ia pun divonis 16 tahun dan dipenjara di Nusa Kambangan. Ia dilaporkan bertaubat dan menjalani kehidupan spiritual. Ia bebas bersyarat di tahun 2019. Tapi, setahun kemudian, dilaporkan terlibat lagi kasus kriminal berat. Tahun 2020, Johnny Indo dikabarkan meninggal dunia. Salah satu dari preman kuat Indonesia, yang semasa hidupnya dikenal sebagai perampok kelas kakap. Meski begitu, ia dianggap pahlawan oleh masyarakat kecil. Disebut sebagai Robin Hood Indonesia. Ia seringkali membagi-bagikan hasil rampokannya kepada warga miskin. Bernama lengkap Johannes Hubertus H. Kenboom, ia bergerak bersama gangster Pachinko atau pasukan Cina Kota. Gangster yang sangat legendaris di Jakarta. Target mereka adalah orang kaya asing di Indonesia karena dianggapnya mereka ini adalah orang kaya yang mengambil uang di Indonesia. Maka hasil rampokannya haruslah dibagikan kembali ke warga miskin. Tidak hanya orang lain, ia juga berhasil menghidupi keluarga, bahkan bisa membuat anaknya menjadi dokter. Periode 1970 hingga 1980, ia merampok emas sampai terkumpul 129 kg. Sebagian besar dibagikan ke warga miskin. Beberapa kali masuk penjara sampai masuk Nusa Kambangan dan dihukum 14 tahun penjara. Tidak cukup 3 tahun, ia pun melarikan diri. Membuatnya dijuluki belut dan disangka memiliki kesaktian. Namun, ia pun menyerah setelah 12 hari bertahan di hutan belantara. Masuk keluar penjara membuatnya semakin mendalami spiritual, lalu mengubah namanya menjadi Haji Umar Billah bin Muhammad Yahya. Yap, ia bisa berangkat haji, meski kabarnya Pangeran Arab sempat mengatakan tato Johnny itu haram. Tapi Pangeran Arab juala yang memberangkatkannya naik haji. Setelah itu, ia memulai hidup sebagai pendakwah keliling. Preman tapi juga penderma juga dikenal di sosok Sahara Oloan Panggabean. Preman legendaris yang menjalankan bisnis debt collector, juga mengelola perjudian besar di Medan. Sahara adalah pendiri organisasi Ikatan Pemuda Karya, organisasi terbesar di Sumatera Utara. Ia makin diperhitungkan di ranah perjudian nasional setelah keluar dari organisasi Pemuda Pancasila. Nasibnya berakhir di kawasan Petisa saat terjadi kerusuhan dengan Brimob. Setelah itu, ia lebih berfokus pada bisnis sah dan legal. Tapi tahun 2009 ia meninggal karena sakit diabetes. Semasa hidupnya, selain menjalankan bisnis gelap bawah tanah, ia juga sering membagikan duitnya, membantu orang-orang secara spontan, seperti membayarkan biaya rumah sakit pasien yang tidak mampu atau memberikan gerobak kepada pedagang kaki lima yang digusur. Kusni Kasdut mau tidak mau harus disebut dalam daftar ini. Seorang pejuang sekaligus perampok kelas kakap di masa revolusi. Ia bergabung dengan Laskar Teratai dan merampok orang-orang kaya dan pejabat Belanda, lalu menyumbangkan hasil rampokannya ke pejuang Republik. Namun setelah revolusi, ia tidak memiliki pekerjaan karena ditolak masuk tentara. Ia pun mantap kembali menjadi perampok, namun tetap selalu membagikan hasil rampokannya ke orang-orang miskin. Nah, salah satu perampokan terbesar yang pernah dilakukannya adalah satu permata di Museum Nasional Indonesia atau Museum Gajah pada tanggal 31 Mei 1961 yang dilakukannya dengan menyamar sebagai polisi. Bernama Asri Waluyo, ia berasal dari Blitar dan tiap aksi perampokannya selalu memakan setidaknya 1 korban jiwa. Makanya ia juga dijuluki sebagai preman berdarah dingin. Lewat kasus besarnya di Museum Gajah, ia berhasil ditangkap polisi dan dijatuhi hukuman mati. Mendekati hari hukuman matinya, ia meminta waktu 9 jam di ruang kebaktian Katolik LP Kalisosok bersama seluruh keluarga. Ia pun memeluk Katolik di akhir hayatnya.